Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Roh Kudus pada siang hari ini. Kami percaya urapan-Mu turun di tempat ini, memberkati kami semua. Urapi hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tapi hamba bergantung kepada Engkau Roh Kudus untuk menolong hamba menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat buat kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saudara, setiap kali ini sudah berapa kali saya melayani di sini, saudara, menyampaikan firman. Terima kasih Mami, puji Tuhan. Setiap kali saya mau naik di atas altar ini, saudara, itu hati saya dredeg, saudara. Bener, dredeg. Kalau orang Manado bilang, karena kita dari Manado, totofore. Beneran saudara, padahal sudah siap. Sudah siap setiap kali. Tapi itu bagus, kata firman Tuhan, waktu orang Israel itu melihat di Gunung Sinai itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, asap, ada api, ada kilat, guruh. Orang Israel ketakutan. Tuhan bilang apa? Bagus, mereka ketakutan lihat kemuliaanku, supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita masuk ke tempat ini, kalau kita tidak belajar takut akan Tuhan, kita rasa biasa saja. Kalau kita naik ke tempat ini dan kita merasa biasa saja, saudara, berarti kita tidak merasa fear of God di dalam hati kita. Kalau kita masuk ke taman Tuhan, kita tidak dredeg, saudara. Itu nggak ada fear of God. Kita rasa biasa saja. Dan saya berdoa supaya kita tidak merasa biasa-biasa saja, amin. Kita harus exciting dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mau sampaikan tentang pelayan Kristus, saudara. Mari kita buka dulu Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perhatikan kata ini, saudara. Barang siapa yang melayani Tuhan Yesus, dia akan dihormati Bapa. Saudara, khotbah Bu Iin kemarin pagi di PW. Saya sementara perjalanan dari Manado ke Sion, saya streaming, saudara. Dan khotbahnya dikatakan Ibu Iin lagi duduk di situ, dan kemudian dia berkata begini, karena kemarin Mami ulang tahun, Tuhan itu bicara sama Ibu Iin, dia yang kucintai dan kuhormati berulang tahun hari ini. Saudara, kata-kata itu jadi rema buat saya. Dia yang kucintai dan kuhormati berulang tahun hari ini. Saudara, orang tua kita, pemimpin kita adalah orang yang dicintai dan dihormati Tuhan. Amin. Saudara, tidak semua pelayan hamba Tuhan dicintai dan dihormati Tuhan. Setuju, katakan amin. Tidak semua, saudara. Ada pelayan-pelayan yang benar-benar dicintai dan dihormati oleh Tuhan. Tapi ada pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang sama sekali tidak dicintai oleh Tuhan dan tidak dihormati, tapi malah dibenci oleh Tuhan. Nah saudara, bagaimanakah pelayan yang dihormati oleh Bapa? Bagaimana seorang hamba Tuhan yang dihormati oleh Bapa? Nah saudara, saya mencoba mencari kata dihormati. Di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk kata dihormati adalah kata timao. Timao itu artinya dihormati, dimuliakan, diberikan penghargaan, bahkan dihormati dengan dukungan keuangan, diberikan penilaian, tentunya penilaian yang baik. Saudara, dihormati dalam bahasa Yunani itu timao, yaitu dihormati, dimuliakan, diberikan penghargaan, dihormati dengan dukungan keuangan, diberikan penilaian, dan penilaiannya pasti yang baik. Nah saudara, inilah kata yang dipakai untuk kata dihormati atau timao, yaitu kita sebagai pelayan-pelayan, kita diberikan penghormatan, kita diberikan penghargaan, kita dimuliakan. Bahkan Tuhan itu konsentrasi dengan masalah keuangan kita. Amin. Bahkan Tuhan itu konsentrasi untuk mendukung keuangan kita, pelayan-pelayannya. Banyak hamba Tuhan di Alkitab, banyak orang yang biasa-biasa saja. Didukung keuangan artinya tidak berkekurangan, selalu cukup, amin. Bukan kaya raya mungkin,
Dia tidak kaya raya, tapi kalau seperti Abraham kaya raya. Tapi ada hamba-hamba Tuhan kayak Elisa, Elia, orang yang sederhana. Tetapi waktu dia mau makan, tiba-tiba ada apa? Disediakan, ada burung gagak. Betul? Gehazi, waktu mau cari tempat tinggal, ada seorang perempuan, Sunem, berkata, silakan tinggal di loteng atas saya. Disediakan makanan dan minumannya. Saudara, orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dihormati oleh Bapa di sorga. Saudara, ini satu perkataan yang luar biasa. Saya renungkan berkali-kali kata-kata ini, saudara. Dihormati oleh Bapa. Bagaimana bisa? Kita saja sudah dipilih jadi pelayan, diangkat jadi pelayannya dia saja yang tidak layak seperti ini, yang kotor seperti ini. Diangkat jadi pelayan itu sudah puji Tuhan, syukur. Betul? Tapi masalahnya bukan sampai di situ aja, bahwa kita tuh diangkat jadi pelayannya, jadi hambanya. Dia menghormati kita yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Makanya saya sejak masih sangat-sangat muda remaja, saya layani Tuhan. Sampai dengan hari ini, saya tetap setia layani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Orang lain datang terlambat, saya nggak mau datang terlambat. Orang lain melakukan dengan ecek-ecek, asal-asal, saya lakukan dengan baik. Saya berusaha. Kenapa? Saya tahu bahwa siapa yang saya layani. Dia raja di atas segala raja. Kalau pemimpin, mungkin pemimpin daerah kita mau layani, kita mau berikan pelayanan, kita pasti yang terbaik. Apalagi Tuhan kita, raja di atas segala raja. Setuju katakan amin? Saudara, kita harus layani Tuhan. Nah saudara, pelayan Kristus yang dihormati oleh Bapa yang bagaimana sih? Dikatakan firman Tuhan bahwa pelayan, di ayat 26, dia harus mengikut aku. Pelayan yang dihormati oleh Bapa adalah pelayan yang mengikuti Tuhan Yesus. Apa maksud kata-kata ini, saudara? Apa maksud kata mengikut Tuhan? Yaitu mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus selama dia di bumi. Bagaimana sih teladan Yesus di bumi? Semuanya ada di dalam Alkitab. Bacalah Alkitab, saudara, supaya saudara mengerti siapa itu Yesus, apa teladannya. Kita pelajari, kita gali, apa sih teladan Yesus selama dia di bumi, dan kita ikuti teladannya. Kalau kita ikuti teladan Yesus, maka kita akan serupa dengan Yesus. Amin. Dan Bapa lihat saudara dan saya yang mengikuti teladan Yesus, Bapa akan melihat anak-anakku itu serupa dengan Kristus. Dan dia hormat kepada kita, saudara. Ini tidak gampang, saudara. Ini tidak mudah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan, amin, untuk kita bisa mengikuti teladan Kristus. Siapa yang bilang Kristus, kita teladani Kristus gampang? Susah. Saat dia dimaki, dia balas maki? Enggak kan? Dia balas berkat. Bahkan saat dia di atas kayu salib, dia berkata apa? Ampunilah mereka, Tuhan. Bapa, ampuni mereka. Ini tidak gampang, saudara. Bisakah kita mengikuti teladan Kristus? Tapi saya percaya pasti bisa, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia akan mengajar segala sesuatu. Katakan amin. Dia akan mengajar segala sesuatu, supaya kita bisa tahu apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang menyenangkan hatinya. Dia akan bicara kepada kita. Makanya kita perlu untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saya belajar banyak untuk Tuhan tolong saya untuk bisa membangun hubungan dengan Kau, Roh Kudus. Pagi-pagi bangun, saya berkata, Tuhan, Roh Kudus, aku mengasihimu, aku cinta Engkau. Roh Kudus, selamat pagi. Roh Kudus, tuntun aku ke jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan aku berserong ke kiri atau ke kanan. Roh Kudus, tolong aku. Bahkan kadang-kadang, saudara, saya naik kendaraan, saya mau pergi ke satu titik begitu, itu ada banyak jalan. Seperti pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju keselamatan cuma satu, Tuhan Yesus. Ada berapa opsi untuk saya pergi ke tempat tujuan saya. Saya baru keluar dari rumah, saya berkata, Roh Kudus, saya lewat jalan mana ya?
Roh Kudus nanti akan tuntun. Kadang saya sering menyendiri. Saya paling suka dari dulu, saya suka sekali itu menyendiri, saudara, pergi ke tempat-tempat tinggi, ke gunung, ke pantai, untuk nyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya pergi ke Gunung Kelabat, Mami, yang tempatnya kita patok kita sama-sama. Saya ingat di situ, saya bilang, Tuhan, kami patok di sana, Tuhan. Saya doa di sana, saudara. Dan saya berkata, Tuhan, saya lewat mana, Tuhan? Mau ke sana. Tuhan tunjukkan. Kadang saya ada berapa tempat favorit saya untuk doa. Saya berkata, Roh Kudus, saya mau kemana hari ini? Saya mau cuma berdua dengan kau. Saya mau kemana? Roh Kudus bilang, kamu ke Gunung Kelabat. Saya pergi ke sana, saudara. Nanti kadang kamu ke Gunung Tumpah, ada gunung juga, tapi bisa pakai kendaraan. Kamu ke sana, kamu ke pantai, kamu ke tempat ini. Saya selalu tanya. Dan itu kadang-kadang enggak peka juga ya, saudara. Telinganya budek karena terlalu banyak noise, yang Mami pernah sampaikan. Banyak noise, jadi budek, enggak dengar suara Tuhan. Kadang begitu. Tapi kalau kita latih lebih peka dengar suara Tuhan, kita akan tahu apa menjadi kehendaknya. Nah, saudara, pelayan Kristus ngikuti teladan. Kemudian pelayan Kristus itu gimana? Ngikuti Tuhan itu gimana? Karakternya Yesus. Gimana sih karakternya? Cari di Alkitab, baca di Alkitab. Saya nggak perlu jelaskan lagi karakter Yesus ini. Saudara baca aja di Alkitab. Saudara akan tahu karakternya. Siapa Yesus yang penuh dengan belas kasihan? Itu salah satunya aja. Penuh dengan belas kasihan. Orang berdosa dibawa datang kepada Yesus. Kalau orang lain bunuh, matikan, kan begitu kan di hukum Taurat kan, semua orang pencina bunuh, lempari batu. Yesus datang apa? Aku mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Harusnya dia sudah tidak ada lagi second chance, dia nggak ada lagi kesempatan kedua, tapi Tuhan berikan kesempatan kedua. Hari ini kita berapa kali sih kita dikasih kesempatan sama Tuhan? Harusnya kita mati semua ini, benar? Karena banyak sekali kejahatan yang kita lakukan. Tapi berkali-kali Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita, kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertobat? Kita seringkali judge, matikan, bunuh, lempari batu, begitu tuh, nggak ada kesempatan. Pada suatu saat ada orang yang bersalah dan dia cerita semuanya. Saya tanya sama Roh Kudus, gimana saya tangani ini? Roh Kudus bilang, berikan kesempatan kedua. Saya panggil dia dan saya berkata, Tuhan bilang kau diberikan kesempatan kedua, jangan sia-siakan. Dia sudah melayani, dia sudah semuanya pergi lagi meninggalkan pelayanan, kembali ke kehidupan lama. Dan kemudian Tuhan bilang, panggil dia. Saya panggil dia, saya bicara sama dia. Saya berkata, Tuhan berikan kesempatan kedua, jangan sia-siakan kesempatan itu. Saudara, kita bisa enggak mengikuti karakternya Yesus? Waktu orang kelihatan berdosa, bersalah, langsung kita hakimi, kita kata-katai, kita intimidasi, kita usir. Tapi Tuhan mau kita menjadi karakter Yesus. Berikan kesempatan, doakan, kasihi, tegur dengan kasih, bawa dia kembali kepada Tuhan supaya bertobat. Amin. Amin. Saudara, yang ketiga itu yaitu bagaimana sih mengikuti Yesus itu? Mengikuti cara dia melayani dan memperlakukan manusia saat dia di bumi. Di mana dia cara melayaninya? Ya stylenya begitu. Dia nggak peduli. Waktu orang yang lumpuh itu sembuh, Tuhan sembuhkan di Bait Allah. Waktu sudah sembuh, apa yang terjadi? Yesus langsung pergi meninggalkan Bait Allah orang lumpuh itu. Dia meninggalkan orang itu yang sembuh. Kalau orang Manado bilang, kalau kita semua kita doakan orang kemudian sembuh, apa yang terjadi? Ambil HP terus kemudian viralkan. Betul?
foto, video, masukkan di mana? Kalau bisa seluruh media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, kan betul enggak? Kalau kita dapatkan sesuatu yang ilahi, wah kita langsung, wah viralkan lah begitu. Yesus pergi, dia nggak mau viral, dia tinggalkan itu. Nah berkata, saya tidak mencari pujian manusia, saya mencari pujian Bapakku di surga. Saudara, inilah teladan bagaimana mengikuti, melayani, dia memperlakukan manusia selama dia di bumi. Ini nggak gampang, saudara. Ini butuh penyangkalan diri habis-habisan. Ini butuh betul-betul kerendahan hati, menghancurkan ego dan kesombongan kita. Pada waktu kita melayani orang dan orang lain disembuhkan, kita kebanyakan berkata, saya doakan dia dan dia sembuh. Betul? Waktu kita konseling orang dan orang lain bertobat, kita berkata, gara-gara saya konseling dia loh, sehingga dia bertobat dan sekarang sungguh-sungguh. Waktu kita pergi ke penjara dan orang dilawat Tuhan dan mereka bertobat dari kejahatannya dan mereka keluar jadi pelayan Kristus, dan kita berkata, dulu pelayanan saya di penjara loh. Itu adalah buah pelayanan saya loh. Kamu tahu siapa itu pendeta besar itu? Dia itu anak saya dulu, anak rohani saya. Kamu tahu pendeta besar itu? Dia dulu saya mentoring. Saya ajarin dia ke ini firman. Seringkali kita seperti itu, saudara. Ini manusia, saudara. Kita begitu sombong. Ayo kita ikuti seperti Yesus. Amin. Cara dia melayani. Dan saya percaya kalau kita ikuti itu, maka pelayanan kita akan berkenan di hadapan Bapa dan dia hormat kepada kita. Amin. Saudara, kemudian dikatakan bahwa, kembali ke Yohanes 12, bahwa di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Saat Yesus di bumi, saya mau tanya, dia kemana saja? Boleh jawab? Saat Yesus di bumi pelayanan, dia kemana saja? Satu, kemana? Ke Bait Allah. Dua, ke gunung enggak dia? Ada. Ke pantai enggak? Ke pantai. Ke danau enggak? Ke danau. Dia ke kuburan? Ada kan? Dia kemana lagi? Dia ke acara pesta enggak? Ada. Dia kemana lagi, saudara? Dia pergi ke sinagog, dia pergi ke desa, dia pergi ke kota, dia pergi ke kampung-kampung, dia pergi ke rumah pemungut cukai, dia pergi ke rumah yang sederhana di Betania, dia pergi ke tempat di mana saja, marketplace, di mana saja dia pergi. Saudara, di mana aku berada, di situ pelayanku juga berada. Saudara, kalau Yesus pergi ke Bait Allah, pelayan Kristus harus ke Bait Allah, bukan ke diskotik, bukan ke tempat dugem. Kalau Yesus Kristus pergi ke danau untuk teduhkan danau, pelayan Kristus harus ke sana untuk meneduhkan cuaca. Kalau Yesus ada di pantai untuk menyampaikan firman, pelayan Kristus juga harus ada di sana untuk lakukan sesuatu, tahan bencana, doa. Tidak ada tsunami, tidak ada badai, semua bencana laut di dalam nama Yesus, tahan. Itu pelayan Kristus yang ikuti seperti Yesus. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Waktu Yesus di bumi, dia beri makan orang yang lapar. Koheri dan kawan-kawan ada di jalan untuk beri makan orang yang lapar. Jangan cuma ada di Bait Allah, saudara. Yesus tidak cuma di Bait Allah, di sinagog, duduk manis, cuma nikmati hadirat Bapaknya, cuma menyampaikan firman. Dia tidak hanya di sinagog dan di Bait Allah. Dia memang ada di sana untuk sampaikan firman dan berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ya, harus ada di Bait Allah, di sinagog untuk menikmati hadirat Bapaknya. Tapi dia tidak lupa, dia harus ke desa, dia harus ke kota, dia harus ke danau, dia harus naik ke gunung untuk berdoa, mencari Bapaknya. Lebih lagi, dia harus membawa murid-muridnya untuk naik ke atas gunung untuk memperlihatkan kemuliaannya.
dia harus ke pantai, dia harus ke danau, dia harus ke rumah para pemungut cukai, supaya para pemungut cukai itu bisa datang kumpul semua, dan mereka dengar firman, dan mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita suka di mana, saudara? Tempat ini dingin, adem, ya kan? Enak suasananya. Tapi dikatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Kalau dia ada di gunung, pergi ke gunung, doa di sana. Kalau dia ada di pantai, doa di sana tahan bencana. Kalau dia pergi kemana, ke kuburan, kemana, ngusir setan, lakukan ngusir setan. Kalau dia memberi makan orang-orang, lakukan untuk memberi makan. Saudara, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Doling, pergi ke gunung, berkati dari tempat-tempat tinggi kotamu. Saudara, inilah pelayan-pelayan Kristus yang dihormati oleh Bapa di sorga. Tapi saudara, kalau ada pelayan yang dihormati oleh Bapa di sorga, berarti ada juga pelayan yang, halo? Kalau ada pelayan yang dihormati oleh Bapa, berarti ada pelayan yang tidak dihormati. Coba kita lihat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini pelayan-pelayan Tuhan yang sama sekali tidak dihormati, bahkan dibenci oleh Bapa di sorga. Amin. Saudara, kita lihat bahwa mereka adalah pelayan-pelayan yang dibenci, bahkan saudara, ngeri saudara. Sudah melayani, bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat, tapi berkata, aku tidak kenal kamu. Pelayan bagaimana sih? Yang dibenci oleh Bapa, yang tidak dihormati oleh Bapa. Ayat 21 dikatakan, pelayan yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pelayan Kristus yang tidak melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendaknya sendiri, itu dibenci oleh Tuhan. Makanya belajar untuk kita. Di sini diajarin terus, saya harus belajar kata-kata ini, hineni. Kata-kata ini terlalu dalam, terlalu berat, benar. Kalau saudara sudah biasa bicarakan katakan ini, saya masih berat untuk katakan ini, saudara. Hineni, berat, dalam. Kita nyanyi gampang, kita bicarakan gampang, tapi bagi saya ini berat sekali. Hineni. Tapi sebenarnya itu yang Tuhan mau. Lakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Saudara, pelayan yang tidak dihormati Tuhan, dia akan lakukan seenaknya. Apa yang dikandung dalam hatinya, apa yang dikandung dalam pikirannya, apa yang dilihat oleh matanya, dilakukan. Bukan kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, bahwa pelayan-pelayan yang tidak dihormati Bapa itu cuma mengeksploitasi namanya Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus, kelihatannya rohani, kelihatannya luar biasa. Pakai nama Yesus, kan dia bilang, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami ngusir setan demi namamu? Saudara, kata bukankah itu kurang ajar, kata-kata itu saudara. Kurang ajar bicara sama Tuhan Raja di atas segala raja. Bukankah kami, mengerti maksudnya? Saudara, kalau bicara sama seseorang itu kalau cuma setara boleh, tapi kalau sama yang di atas, kata ini kurang ajar. Bukankah kami dia mau kasih ingat gitu, kasih kembalikan, dikasih feedback ke Tuhannya sendiri. Tuhan, kan kami sudah, mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kan kami sudah menyembuhkan setan, mengusir setan. Kami sudah melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Kami sudah lakukan banyak hal.
kami ditolak. Bukankah? Kata-kata yang kurang ajar. Bicara sama Tuhan seperti itu. Orang-orang yang tidak dihormati Bapa adalah pelayan-pelayan Kristus yang cuma memakai nama Kristus, yang cuma kelihatan tampilannya rohani, tapi sebenarnya mereka lakukan itu karena cinta kepada dunia dan melakukan memuaskan keinginannya. Saudara, hati-hati jadi pelayan, hati-hati jadi hamba-hamba Tuhan. Gak gampang, saudara. Dan yang ketiga, dikatakan pelayan yang tidak dihormati Bapa adalah semua pembuat kejahatan. Ada enggak pelayan Tuhan tapi juga suka membuat kejahatan? Ada? Ada. Ada pelayan tapi pencina. Ada pelayan tapi suka selingkuh. Ada pelayan tapi kotor mulutnya. Ada pelayan tapi hatinya jahat, tidak bisa ngampuni. Pembuat kejahatan. Saudara, jangan sampai kita melayani Tuhan tapi kita juga kejahatan masih sering kita lakukan. Kita demen, kita sangat suka dengan kejahatan. Saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, makanya ditolak. Saudara, kamu adalah kamu tidak melakukan kehendakku, kamu cuma pakai namaku, eksploitasi namaku, kamu pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Ngeri, saudara, ngeri. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita jadi pelayan-pelayan Kristus menurut standarnya. Karena tidak semua pelayan Kristus itu dicintai dan dihormati oleh Bapa. Kejar itu, saudara, untuk kita dicintai dan dihormati oleh Bapa. Yang mau katakan amin? Saya juga kejar, saudara, supaya saya betul-betul dicintai. Saudara, kadang, aduh Tuhan, kalau dihormati, aduh sudahlah, untuk dicintai ya sudah cukup. Tapi enggak, Tuhan sudah janji, Dia yang bilang, bukan saya yang bilang, bahwa kalau kau melayani Kristus, anakku, Bapa akan hormati, bukan saya yang janji. Saudara, cukup enggak kira bagi saya Tuhan dicintai aja udah cukup, benar kan? Ini bukan hanya dicintai, dihormati. Kejar itu, sama-sama kita katakan amin, amin. Kejar itu, saudara, dicintai dan dihormati. Saudara, saat kita dicintai dan dihormati oleh Bapa, maka Dia akan menaruh kita di tempat-tempat yang terbaik dan terhormat. Karena kita dihormati berarti tempatnya terhormat. Kalau kita dihormati oleh Bapa, pasti pelayan-pelayannya akan ditaruh di tempat-tempat yang terhormat. Yang mana tempat terhormat? Ya nggak tahu. Masing-masing kita bagiannya kan beda-beda kan? Jatahnya masing-masing beda, porsinya masing-masing bedanya. Tempat terhormat bagi kita, bagi saya berbeda dengan Mami. Tempat terhormat bagi saya berbeda dengan Cina. Beda-beda. Tergantung masing-masing porsinya, tergantung masing-masing kasih karunia-Nya dari Tuhan. Tapi saudara, satu hal, bahwa kalau kita dicintai dan dihormati oleh Bapa, maka kita akan ditaruh di tempat-tempat yang terhormat. Pasir itu ada di tempat yang tidak terhormat, diinjak-injak, betul? Tapi pasir waktu jadi mutiara, dia berada di mana? Tempat terhormat. Bahkan tempat terhormat, saya mau katakan, bedanya masing-masing, saudara. Kalau mutiara itu dipakai mungkin sama ibu-ibu biasa yang ada di desa-desa, orang lihatnya biasa aja. Kalau ibu-ibu pakai kalung mutiara di kota, ikut arisan, wah, orang-orang kaya kelihatan, wow, keren. Tapi kalau mutiara itu dipakai oleh Ratu Elizabeth, itu lebih wow lagi, amin. Ratu Elizabeth itu suka pakai kalung mutiara. Ratu Elizabeth suka sekali pakai kalung mutiara. Setiap kali dia pergi ketemu dengan para pembesar, petinggi-petinggi dunia, dia suka pakai kalung mutiara. Dan saudara tahu, mutiaranya itu beda. Kalau mutiara cuma ternakan, saudara tahu mutiara ternakan? Itu di ternak ada, tapi ada mutiara yang di dalam laut Atlantik yang terdalam. Itu prosesnya lebih wow. Tapi saudara,
Tidak mungkin Ratu Elizabeth pakai mutiara ternakan, setuju? Dia pasti cari mutiara yang langka, yang di dalam. Semakin kita deep with God, dalam dengan Tuhan, kita akan diproses jadi mutiara yang luar biasa dan dipakai bukan hanya orang biasa, tetapi oleh Ratu Elizabeth. Amin. Saya rindukan kita semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya kejar itu Tuhan. Tapi waktu dipakai, yang dipuji itu siapa? Kalau Ratu Elizabeth pakai, yang dipuji siapa? Ratu Elizabethnya, bukan mutiaranya. Ratu Elizabethnya. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, yang dipuji siapa? Tuhannya. Semakin rendah hati. Amin. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita kejar itu, menjadi pelayan Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita dicintai dan kita dihormati. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, puji Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit tentang beberapa waktu yang lalu. Saya belum cerita sama keluarga ya, tapi saya sudah cerita sama beberapa anak-anak saya yang di taman. Saya bilang, tadi Mami dapat sesuatu. Sesuatunya adalah begini, saudara. Saat saya sedang berdoa di Mahligai, lalu saya itu ditunjukin seperti ini. Ada satu ada satu kayak diomong benteng ya tidak benteng ya. Tapi itu ada kayak liftnya gitu. Cuman liftnya itu ada tutupnya. Tutupnya seperti kalau lift itu kan kita masuk ke satu ruangan ya. Kalau itu tuh kayak kapsul gitu. Ada kapsulnya tapi di luar, bukan di dalam, di luar. Terus semuanya itu dari kaca akrilik gitu. Nah, lalu saya itu ada di dalam situ. Nah, terus naik sampai 3 perapat. Ya. Lalu Tuhan bilang, kamu ini baru sampai 3 perapat, belum mencapai puncak. Oh, saya bilang gitu. Tapi saya merasakan sekalipun saya dibawa ke tempat yang sudah 3 perapat, itu di bawahnya itu saya sudah cukup tinggi lah dapat dikatakan, karena saya lihat pohon-pohon itu benar-benar di bawah. Pohon tinggi-tinggi itu ada di bawah. Saya tuh melihat akan hal itu. Kamu itu baru 3 perapat, masih kurang seperapat lagi. Saya tuh diam aja. Terus akhirnya Tuhan katakan gini, itu kamu harus mencapai puncak destiny. Nah, nanti kalau kamu sudah sampai di puncak, nanti Tuhan akan bawa kamu muter-muter, kata gitu. Jadi begini, saudara. Setelah itu kayak lift. Jadi saya itu tidak naik tangga, pakai lift. Lalu ini kan kayak begini nih ya. Nah, itu sayanya ada di sini. Jadi kayak liftnya itu nempel di tempat ini. Nah, sesudah sampai 3 perapat, Tuhan tuh ngomong, nanti kalau kamu sudah sampai puncak, jadi terus diajak muter-muter untuk turunnya itu bisa muter begini. Tuh, muter begini. Jadi lihat kemana-mana sampai di bawah lagi. Nah, saya tuh ngomong, oh. Nah, satu hal yang saya katakan, Tuhan itu sangat mempedulikan kita. Tuhan tahu apa bakal yang akan terjadi. Nah, saya tanya begini sama Tuhan, Tuhan, aku tuh pengen tanya, engkau itu kira-kira berapa tahun lagi sih untuk menjemput kita? Saya bilang, kok ada yang ngomong 2030, ada yang ngomong 2050, ada yang begini. Sebenarnya
pengen pisan saya itu diberitahu kira-kira kapan engkau datang. Saudara tahu nggak jawabannya apa? Saya dikasih tahu nggak kira-kira? Hah? Dikasih tahu? Siapa yang merasakan kalau saya dikasih tahu? Coba angkat tangan. Salah semua. Tuhan ngomong gini, nggak perlu kamu tahu. Terus saya bilang, Tuhan, aku janji dah, gitu. Loh, saya sampai ngomong, aku janji, aku nggak bakal ngomong-ngomong. Ya, aku nggak bakal ngomong-ngomong sama siapapun juga, aku nggak bakal ngomong. Tapi tolong sih, aku tuh dikasih tahu. Loh, Ibu In kemarin ngomong dihormati, dicintai. Biasanya kalau dicintai itu kan dikasih tahu kan. Nah, jangan suka kalian itu merasakan kalau dicintai itu harus dikasih tahu. Salah itu tuh, ya. Kalau namanya dicintai itu dijamin, itu namanya dicintai. Ya. Tuhan ngomong gini, gak bisa nak kamunya itu tidak ngomong. Saudara, Tuhan jauh lebih tahu saya. Kalau sudah anak-anak saya ngitik, kemungkinan mulut saya bisa keluar. Betul nggak? Apalagi Sofi, mah, gitu. Sukanya tuh begitu. Nah, jadi Tuhan jauh mengerti. Saya ini siapa? Ya. Tuhan ngomong, gak bisa nak, kamu gak bisa. Jadi maksudnya nanti kamu ngomong, oh, jadi aku tidak mau engkau jatuh dalam dosa. Jadi aku tidak mau ngasih tahu kamu. Oh, orang kalau dikasih itu dijamin. Seperti seorang anak, ya. Mah, aku tuh pengen ke situ. Hati-hati saja mah, aku ndak bakal ke situ. Enggak bakal kecemplung enggak. Aku akan hati-hati, tapi pengen ke situ. Mamanya bilang, aku ngerti kamu ndak bakal bisa. Kamu nakal. Ya. Nanti ke situ ya nyemplung kamunya. Aku tidak kasih. Itu Tuhan. Ya. Kalau dikasihi itu namanya dijamin. Dia diproteksi. Ya. Jangan sampai kamu tuh melakukan perkara yang menyakitkan hati dan membuat kamu terjatuh. Apakah saya sedih? Saya tidak. Oh Tuhan, terima kasih. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang tahu. Ya. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, saya tidak menghakimi hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan mengatakan kemungkinan, tapi tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang berani mengatakan tahun sekian pasti Tuhan datang. Gak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sampai kamu harus kejar mencapai puncak destiny. Udah itu aja. Ya. Jangan merasakan, aduh kapan sih Tuhan datang, kok gak datang. Ya saya juga kepengen tahu kapan Tuhan datang dan kita persiapkan, harus persiapan apa. Ya kalau Tuhan mengatakan nanti malam aku datang, kayaknya saya nggak mau tidur. Ketakutan sih kalau nanti tidur terus gak dibawa. Ya. Tapi Tuhan gak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Yang penting berjaga-jaga. Amin. Kejar akan apa yang Tuhan mau. Mencapai puncak destiny. Ya. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Engkau berikan tahu kepada kami, untuk seluruh firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini,
Engkau tahu Tuhan, kami sangat merindukan menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hati-Mu. Sehingga dimanapun Kau berada, di situ kami akan berada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan. Kemarin Tuhan kami mengucap syukur karena hamba-Mu mendengar semua sudah sampai, yang naik bus semua sudah sampai dengan selamat. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang meneruskan perjalanan ke Malaysia, yang terus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan mereka dalam perjalanan, semua Engkau jamin. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin hari ini akan kembali ke rumah masing-masing, ke kota masing-masing. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu apa yang mereka sudah terima menjadikan suatu kekuatan Tuhan, memberkati mereka terus berjalan naik dan mencapai puncak destiny. Kami sangat merindukan Bapa, karena itu yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang akan membawa kami ke puncak destiny kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti hidup menjadi pelayan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih dan terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami menjadi anak-Mu, pelayan-Mu yang berkenan, otomatis Tuhan kami akan dicintai. Otomatis Engkau akan menghargai kami. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu, buat kami, hati kami selalu melekat kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau tetap Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Karena kami tahu Tuhan, kami Engkau bawa dan berada di bumi Indonesia. Kami mau tetap mendukung akan pemerintahan yang saat ini ada, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terus kami doakan buat mereka sederap dan selangkah, buat mereka unity Tuhan, bersama-sama dengan semua menteri dan semua kabinet, semua jajaran pemerintahan, buat mereka unity Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugas mereka sampai 5 tahun ke depan ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk semua jajaran dari pemimpin-pemimpin daerah, buat mereka takut kepadamu, buat mereka Tuhan tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kami sungguh menyerahkan akan mereka ini semua ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini, Engkau memberkati perekonomian bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu Tuhan, kami sering mendengar resesi. Bahkan Engkau pun pada akhir permulaan tahun sudah Kau katakan kegelapan meliputi bumi. Dan kalau kami melihat akan segala sesuatu sudah terlihat Tuhan, tanda-tanda yang terjadi. Tapi kami percaya, kami adalah anak-anak terang. Engkau akan menjamin kami Tuhan, sampai kami tetap berjalan di dalam terang. Di mana kami berjalan di dalam terang Tuhan, maka kami akan tahu kemana kami harus pergi. Oleh karena itu Tuhan, buat kami selalu bertanya-tanya kepadamu dalam segala perkara. Baik kami mau bepergian, baik kami mau dagang Tuhan, baik kami mau melakukan suatu pekerjaan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk terus bertanya-tanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah terang buat kaki kami. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Bapak, saat ini juga kami tetap berdoa, lepaskan kami, luputkan kami
dimanapun kami berada apabila megatrust harus terjadi. Kami percaya Tuhan, keluputan akan menjadi milik kami. Oleh karena itu Bapak, kami minta buatlah kami mempunyai kepekaan untuk selalu bertanya-tanya kepadamu. Apakah ini jatah untuk kami pergi? Bapak, kami sungguh menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, lawatan harus terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk lawatan ke Uganda. Itu suatu negara yang sebenarnya tidak merupakan favorit kami. Tapi kami percaya Engkau suruhkan kami untuk ke daerah-daerah yang miskin. Untuk daerah-daerah yang perlu didoakan. Mempunyai daerah-daerah yang harus mengalami pembalikan keadaan. Oleh karena itu siapkan hati kami. Engkau yang akan membajak akan setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Sehingga terjadi reformasi yang luar biasa. Terjadi transformasi juga di sana. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutus beberapa anak-anak-Mu yang akan berangkat. Engkau akan memperlengkapi kami semua, baik jasmani maupun rohani. Engkau akan memperlengkapi kami dengan semua biaya yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau yang akan menyediakan, Jehovah Jireh. Bapak, kami juga berdoa untuk negara-negara lain, untuk benua-benua lain. Kami minta lawatan-Mu terjadi, karena kami tahu ini lawatan kedua terakhir yang Engkau akan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh amat sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan, semua masalah kami mau persembahkan di hadapan. Baik sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, kami bawa di hadapan-Mu pagi ini. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Saudara, masing-masing berdoa secara pribadi. Ceritakan semua masalah kalian. Pergumulan, kelemahan tubuh, sakit, persoalan perdagangan kamu, bisnis kamu. Kekhawatiran yang ada. Ceritakan saat ini. Bapak, ini persoalan daripada anak-anak-Mu. Engkau ambil alih Tuhan. Semua masalah yang mereka hadapi, hamba-Mu bawakan di hadapan-Mu. Engkau jawab, Engkau pulihkan, Engkau beri ke yang mereka perlukan. Sesuai dengan jatah yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau jawab tepat pada waktunya.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Buat saudara-saudara yang hari ini akan meninggalkan kota ini, akan kembali ke kota masing-masing, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara dan saya hari ini. Bapak, ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban, ini pun minyak kesembuhan, minyak oil of love Tuhan. Cintamu terus membara dalam hidup kami. Biarlah menguasai akan seluruh hidup kami hari ini ya Tuhan. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Kau tahu seluruh kelemahan kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Ketidaktaatan kami, pemberontakan kami, Engkau hancurkan. Berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini ya Tuhan. Biarlah tangan dan kaki kami berjalan dan tidak menjadi tersandung. Tangan kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib hari ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang Engkau jatahkan kepada kami, kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang hari ini akan kembali ke kota masing-masing. Kami minta di dalam nama-Mu, penyertaan-Mu sangat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Selamat pagi, selamat jalan buat saudara-saudara yang kalau akan berangkat ke kota masing-masing. Terima kasih buat kasih saudara, buat saya dan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.